warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi ya. Ya, sekarang Ibu mau jelasin tentang eksponen sama soal yang udah dikerjain kemarin. Nah, kemarin alhamdulillah udah pada ngisi dan udah banyak yang udah benar, berarti udah pada paham. Ini biar lebih paham lagi ya. Nah, langsung aja ya. Ini adalah eksponen, sifat-sifat eksponen. Nah, ini adalah konsep eksponennya itu sendiri ya. Jadi eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang berulang ya. Bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Kayak 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Nah, eksponen itu juga bisa disebut sebagai perpangkatan. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang bilang pangkat itu sama aja dengan eksponen. Eksponen itu tentang perpangkatan. Nah, bentuk eksponennya seperti ini. Misalnya ada A pangkat N. Oke, misalnya ada A pangkat N. Itu berarti A-nya itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Oke, misalnya ada kasih contoh ya. Kemarin sih udah pada benar ya. Cuman masih takutnya masih ada yang belum paham karena kadang ada misalnya mana ya? Masih ada yang jawab misalnya ada 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponennya. Oke, siap ya. Mau dijelasin satu-satu biar lebih mantap. Nah, yang pertama ini ada A pangkat M dikali A pangkat N. A-nya itu harus sama ya, berarti bilangan yang sama. Kalau bentuk pokoknya itu sama, angka pokoknya itu sama, yang ini ya angka pokok ya, maka pangkatnya itu bisa ditambah. Kayak ini contohnya ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Jawabnya adalah 4 pangkatnya tinggal tambah 2 ditambah 3 jadi 4 pangkat 5 gitu ya, gampang ya. Tapi syaratnya angka pokoknya itu harus sama ya. Misalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, berarti 2 pangkat 7 gitu ya. Angka ini harus sama. Kalau misalnya beda gimana? Berarti harus disamakan dulu baru bisa ditambah pangkatnya. Itu untuk bentuk perkalian. Nah, ini ada bentuk pembagian. Kalau pembagian itu dikurang pangkatnya. Oke. Contohnya kayak gini. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan pangkatnya tinggal dikurang, berarti 5 dikurang 3 jadi 4 pangkat 2. Oke. Kadang bentuknya juga bentuk pecahan. Bentuk pecahan juga itu sama dengan bentuk pembagian. Misalnya ada 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah, berarti ini sama aja ya, dibagi. Jadi pangkatnya tinggal dikurang. Tinggal 4 pangkat 5 dikurang 3 adalah 2. Gampang ya. Ingat, syarat ininya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau beda harus disamakan dulu. Lanjut ke yang selanjutnya, ada bentuk pangkat. Jadi udah pangkat dipangkatin lagi. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya itu tinggal dikali ya. Jadi M dikali N. Ini dikali ini. Tinggal dikaliin aja atasnya. Contohnya ini nih, 4 pangkat 2 dikali 3. Jadi tinggal 2-nya aja dikali sama 3. Itu sama dengan 4 pangkat 6. Oke. Terus ada lagi bentuk perkalian terus dipangkat. Nah, gimana nih? Terus perkaliannya itu beda ya angkanya. Beda sama yang sifat yang ke-1. Kalau sifat yang ke-1 bilangan pokoknya itu harus sama.
Nah, contohnya yang kayak gini nih ya, 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti cara menghitungnya adalah 3 pangkat 2, satu-satu dipangkatin. 5 pangkat 2. Nah, jadi satu-satu dipangkatin ya. Oke. Misalnya ada lagi soal 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, berarti kita pangkatin satu-satu. 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, baru dijumlahkan. Berapa jawabannya? Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sifat yang kelima ini bentuk pecahan ya. Pecahan tapi dia beda bilangan pokoknya. Di sini B-nya beda sama atasnya. Kalau sama itu pangkatnya tinggal dikurang ya. Sifat yang ke berapa tuh tadi? Sifat yang kedua. Kalau ini sifat yang kelima itu beda bilangan pokoknya. Tuh, ini A, ini B. Ini kalau bentuknya kayak gini dipangkatin berarti kita pangkatkan satu-satu. A pangkat M ini ya. Terus B pangkat M. Oke, contohnya kayak gini. Lalu